Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di ahad ini kita kembali bersilaturahim dalam program Hasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan didampingi oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Tema yang akan kita angkat adalah mengenai sedekah. Tema ini tidak bosan-bosan, selalu diulang dan diangkat. Kenapa? Karena sedekah atau berbagi adalah bagian dari ajaran umat Islam. Pada saat mendapatkan rezeki, ada sebagian haknya fakir miskin, namanya zakat. Ada juga bentuk kepedulian sosial lain yang memang diajarkan di dalam Islam. Nah, kali ini sengaja akan diangkat mengenai masalah sedekah ini dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Masa sulit, apakah mungkin kita bersedekah? Sekarang sedang sulit, dari mulai masalah pandemi, ekonomi yang kurang bergerak di seluruh dunia. Nah, apa yang harus kita lakukan menghadapi masa ini dan tetap bisa istiqomah untuk bersedekah? Sudah hadir guru kita, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, silahkan Prof mengenai tema kita ini. Ada yang bilang begini, lagi sulit kok sedekah. Duitnya aja nggak ada gitu. Nih ada mungkin orang-orang yang berpikirannya ada ya seperti itu, tapi tidak semuanya saya yakin. Silakan Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap agama itu punya persamaan. Ada 3 yang mempersamakan pada setiap agama. Dan ini menurut Justin Smith ya, ahli perbandingan agama itu. Pertama ada yang disebut dengan ya kalau bahasa agama Islamnya itu jalur ma'rifah. Jadi pendekatan paling efektif itu jalur ma'rifah. Pengenalan secara batin, secara mendalam terhadap Allah. Itu cara pendakian langit paling efektif. Yang kedua adalah cara amalia. Ya, amalia ini, waduh, sholatnya semua. Kemudian juga puasa Senin Kamis, sholat tahajud, ya segala macam. Walaupun ma'rifahnya kurang, tapi dia ahli ibadah. Dan yang ketiga itu adalah jalur sosial, ibadah sosial. Pokoknya jangan ditanya di mana ada musibah, banjir, ya di situ ada dia. Tapi dia tidak bisa ma'rifahan. Dia juga nggak bisa puasa Senin Kamis. Ya. Jadi ada yang datang, Pak, saya pingin seperti orang lain, tapi aku nggak bisa ma'rifahan gitu ya. Ya. Kalau dalam agama Kristen gnosis, ya, gnosisnya itu ya. Kalau di dalam agama Buddha itu ada namanya Jnana Yoga ya. Jadi ada Triyoga di dalam agama Hindu itu semuanya mirip sebetulnya itu. Jalur-jalur kontemplasi, pendekatan privat ke Allah SWT, jalur sofistiknya lah. Nah itu para ulama. Pak, saya nggak bisa mencapai ma'rifah itu tingkat tinggi itu. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama ya. Tapi saya bisanya ibadah, salat, puasa, zikir, ngaji terus. Walaupun pemahaman intensifnya kepada Tuhan tidak seperti yang pertama tadi. Yang ketiga, saya nggak bisa, dua-duanya saya nggak bisa. Ma'rifah nggak bisa. Saya bangunnya pagi kadang-kadang, nggak bisa salat subuh, jujur tuh. Apalagi puasa juga kalau sibuk bisnis itu kadang-kadang saya bolong Pak Ustaz. Jadi gimana dong? Ya, kita tanya, bisanya apa? Ya, karena kan profesinya cari uang. Ya.
Nah, di mana ada bangunan masjid, saya pasti akan bantu. Setiap proposal yang masuk, kami tidak pernah pulang kosong. Di mana ada banjir, perlu bantuan, kami hadir. Ya. Jadi ini kan jalur menuju langit juga kan. Tidak bisa kita memandang enteng orang lain. Misalnya profesinya seorang ulama atau tarekat. Nggak boleh melecehkan orang lain sebab anak tangga menuju langit itu bukan cuma satu. Ya. Silahkan pilih anak tangganya masing-masing tanpa harus menafikan keberadaan anak tangga yang lain. Nah, salah satu poin yang kita bicarakan hari ini adalah anak tangga yang ketiga itu. Termasuk sedekah kan. Ibadah-ibadah sosial itu. Agama apapun, entah itu Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu, Islam, dan kalau ada agama lain di Indonesia, pasti ketiga-tiganya ini. Ya, bahkan di list oleh Houston Smith itu ada lebih 10 besar, ada 10 besar agama dunia, itu semua memiliki kesamaan. Ya, ada pendekatan gnosisnya, ma'rifahnya, ada pendekatan amaliyahnya, ibadahnya, ada pendekatan social activity-nya kan, charity-nya tuh. Nah, charity atau ibadah sosial ini sangat penting juga. Karena kalau kita baca surah Al-Ma'un, itu kan kriteria untuk mengukur keberagamaan seseorang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu penting tuh. Karena kaidah tafsir mengatakan apabila ada suatu surah diawali dengan kalimat bertanya, itu pertama ayat itu sangat aktual. Sangat aktual, selalu diperlukan petunjuknya ayat itu. Yang kedua itu yufidut ta'kid, itu serasi poin juga. Ayat itu sangat penting untuk kita dalami, kita baca, kita ambil hikmahnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Tahukah kalian siapa yang beragama secara kamuflase, bohong-bohongan? Artinya kalau sekarang ini, tahukah kalian siapa yang beragama secara percuma? Ya kan? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, ma makna yatim? Indal lisanul Arab itu kan dalam kamus bahasa Arab yang paling tebal tuh. 12 jilid. Al-yatim yani al-inqita' 'an syai'. Adanya keterputusan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi nggak ada rasa gitu ya. Nggak ada chemistry. Itu sebetulnya yatim tuh. Maka itu rumah yang ditinggalkan penghuninya dalam lisanul Arab disebutkan baitun yatimun, itu yatim. Ya. Kemudian juga orang yang belum punya pasangan. Nah, belum punya suami atau istri, itu juga yatim. Itu perlu mak comblang tuh. Itu penting itu. Bahkan ada qaul yang mengatakan orang profesi mak comblang itu sama dengan membangun masjid. Bayangkan orang tidak jadi berzina karena dipromosikan tuh ke jenjang perkawinan, itu pahalanya besar ternyata. Masya Allah, ya. Ya kan. Nah ini yang perlu fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jadi kita anisya di situ kan. Nah, siapapun yang memerlukan perhatian itu juga yatim. Tapi itu menurut bahasa. Kalau menurut syariah, fikih terutama ya, anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, itu definisi Timur Tengah itu. Karena di sana kan sangat androcentris ya, sangat laki-laki ya, male dominated society, sangat ditentukan laki-laki. Jadi kalau bapaknya pergi atau berpulang, itu memang betul fatal bagi suatu keluarga kan. Tapi mungkin kalau kita di Indonesia, masyarakatnya agak ke bilateral ya kan, tidak terlalu androcentris. Justru rasa yatim itu mungkin muncul pada saat ibu itu meninggal, karena kan di Indonesia itu kan yang paling intensif mengurus anak itu adalah ibu malah. Nah jadi yatim ini bisa jadi ada definisi kulturalnya, ada definisi fikihnya kan. Fikih itu kan interpretasi kultural terhadap syariah. Interpretasi kultural terhadap Quran dan hadis. Nah kalau kita punya special culture juga di Indonesia, kita juga punya culture right ya, hak budaya untuk memahami Quran berdasarkan
realitas sosial masyarakat kita kan. Ya. Nah dengan demikian definisi yatim itu juga bisa bergeser berdasarkan kepentingan atau maqasid syariahnya itu kan. Ya. Mungkin Adinda nanti bisa memberikan elaborasi majelis ulama ya. Kemudian Baik, nanti kita akan ajukan pertanyaannya dan akan dilanjutkan oleh Kiai Khalil Nafis di segmen berikutnya. Sabar ya pemirsa, tetap di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazarudin. Jangan sampai kita senang kepada suatu benda, suatu harta, sampai melalaikan kepada kewajiban kita dan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala.